wabarakatuh. Ahlan wassalam teman-teman semua di channel YouTube kita Pejuang Ilmu. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Listiani. Saya dan dua sahabat saya, Teh Niswati dan Teh Siti Sarah, akan sedikit sharing-sharing dengan teman semua tentang materi ilmu kalam, yaitu tentang pemikiran kalam mazhabul arba'ah. Nah, adapun yang akan kita sampaikan yaitu yang pertama tentang pengertian dari ilmu kalam dan mazhabul arba'ah. Yang kedua, tentang perbedaan pemikiran fikih dari mazhabul arba'ah. Materi yang ketiga adalah tentang pemikiran kalam dari mazhabul arba'ah, dan yang terakhir yang keempat adalah tentang bagaimana hukum bertaklid dan beritiba terhadap mazhabul arba'ah tersebut. Mazhabul arba'ah ini terdiri dari 4 tokoh imam besar. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah bin Sabit At-Taimi Al-Kufi yang lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah. Nah, yang kedua adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Asbahani yang lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah. Yang ketiga yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di kota Gaza, Palestina, yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani yang lahir di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Nah, itulah 4 tokoh besar dari mazhabul arba'ah. Selanjutnya, kita akan menuju ke materi yang kedua, yaitu tentang perbedaan fikih dari mazhabul arba'ah yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Teh Siti Sarah. Di sini saya akan membahas terkait pemikiran fikih mazhabul arba'ah dari pemikiran Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang pertama, pemikiran menurut Imam Hanafi. Dalam pemikirannya, beliau bercorak rasional, sehingga dalam menentukan suatu hukum, beliau menggunakan istihsan, qiyas, dan juga ijma para sahabat. Yang kedua, mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki ini dikenal dengan ulama ahlu hadis. Menurut ahlu usul fikih, qiyas jarang sekali digunakan dalam mazhab ini, karena mazhab ini lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah dibandingkan dengan qiyas. Yang ketiga yaitu pemikiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam pemikirannya itu menggabungkan antara qiyas dengan hadis atau antara rasional dengan tradisional. Cara mengistinbatkan hukumnya, beliau menolak adanya ihtisan dalam menetapkan suatu hukum. Yang keempat yaitu corak pemikiran Imam Mazhab Hambali itu masih tradisional. Selain berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas. Nah, itulah tadi perbedaan pemikiran fikih dari mazhabul arba'ah. Nah, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang pemikiran kalam mazhabul arba'ah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Niswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan tauhid atau ilmu kalam dari mazhabul arba'ah. Yang pertama ada pemikiran dari Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi ini pernah mempelajari ilmu kalam sebelum ia menolak dan meninggalkannya. Adapun kalam beliau yakni jauhilah yang baru, karena yang baru itu adalah bid'ah. Adalah pemikiran tentang Imam Maliki. Nah, Imam Maliki ini menolak apabila ditanya mengenai ilmu kalam, dan beliau pun bersikap tegas terhadap siapapun atau orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Bahkan beliau tidak menyukai ilmu kalam. Sebagaimana Imam Ibnu Bar meriwayatkan dari Mushab bin Abdullah, katanya beliau berkata, saya tidak menyukai ilmu kalam dalam masalah agama, dan warga negara ini pun tidak menyukainya dan melarangnya, seperti membicarakan pendapat Jahim bin Sofwan tentang masalah qadar dan sebagainya. Mereka tidak menyukai kalam kecuali di dalamnya terkandung amal. Nah, yang ketiga adalah pemikiran Imam Syafi'i, di mana beliau itu adalah tokoh fikih atau fuqaha yang tidak mau memperdalam ilmu kalam. Dan beliau juga seperti Imam Malik
yang menegaskan siapapun atau orang yang mempelajari ilmu kalam dengan alasan manusia itu tidak perlu memaksakan akalnya untuk memikirkan zat Allah, dan apabila ada permasalahan yang rumit maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah pemikiran atau kalam dari Imam Syafi'i. Yang terakhir adalah pemikiran Imam Hambal, di mana beliau itu adalah tokoh yang mendirikan aliran salaf. Nah, berbicara tentang Imam Hambal, beliau sama dengan ketiga mazhab yang lainnya, tidak menyukai ilmu kalam dan melarang membahas tentang ilmu kalam. Seperti mana perkataan beliau, yaitu dengan ahlul kalam, walaupun ia membela sunnah, tetapi urusannya tidak akan membawa kebaikan. Nah, itulah pemikiran-pemikiran dari mazahibul arba'ah. Nah, itulah penjelasan mengenai materi yang ketiga, yaitu tentang pemikiran kalam mazahibul arba'ah. Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, materi yang keempat, tentang bagaimana hukumnya bertaklid atau beritibar terhadap mazahibul arba'ah. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan taklid dan ittiba. Taklid adalah mengikuti perkataan yang tidak ada hujahnya. Maksudnya, kita mengikuti perkataan imam atau ustadz atau ulama yang tidak ada hujah atau dalil yang menguatkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan ittiba adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabat. Maksudnya, seorang mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi maksudnya, ketika kita bertaklid pada seorang imam, kita tidak dibenarkan terus-menerus mengikuti pendapat imam tersebut dalam setiap permasalahan. Sehingga ketika kita menemukan kekeliruan dari pendapat imam tersebut, maka kita tidak boleh mengikutinya. Akan tetapi, kita harus meninggalkannya dan mengganti pendapat imam tersebut dengan pendapat imam lain yang lebih sesuai dengan dalil yang ada. Lalu, bagaimana hukum bertaklid terhadap mazhabul arba'ah? Taklid diperbolehkan apabila ada seorang awam yang tidak memahami hukum-hukum syariah atau tidak memiliki kemampuan untuk menelaah dalil-dalil yang ada. Hal ini merujuk pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun, yang artinya tanyakanlah kepada ahli ilmu apabila kamu tidak mengetahuinya. Namun taklid di sini bukan untuk terus-menerus. Tidak dibenarkan seorang terus-menerus mengikuti imam dalam setiap permasalahan, hingga apabila ada satu permasalahan yang diketahuinya imam tersebut memiliki kekeliruan atau kesalahan, ia masih saja mengikutinya. Akan tetapi ia harus meninggalkannya dan menggantinya atau beralih ke pendapat imam lain yang lebih sesuai dengan dalil yang ada. Nah, selain diperbolehkan, taklid juga hukumnya dilarang, yaitu bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu syar'i atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, mencari kebenaran, menelaah kebenaran dari dalil-dalil yang diperolehnya, meskipun kemampuan ijtihadnya itu bersifat parsial, yaitu mampu dalam sebagian permasalahan dan tidak dalam sebagian permasalahan lainnya. Nah, bagi orang-orang seperti ini, mereka tidak boleh bertaklid, melainkan mereka harus mencari kebenaran dari dalil-dalil yang mereka dapat sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hanbal, janganlah engkau taklid kepadaku, kepada Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Sauri, tapi ambillah dari sumber mereka mengambil. Perkataan tersebut diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-I'lam. Jadi, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berijtihad atau sedang mencari ilmu, maka mereka harus mencari kebenaran dari dalil-dalil yang mereka dapatkan dan tidak boleh bertaklid kepada imam-imam yang ada. Nah, selanjutnya adalah bagaimana hukum ittiba terhadap 4 mazhab tadi. Nah, ittiba itu memiliki 3 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, dan yang ketiga mubah. Nah, ketiga hukum ini berdasarkan dengan sifat dari dalil tersebut. Jadi, ittiba itu bisa berhukum wajib apabila dalil yang berkaitan itu bersifat hukum yang bersifat tegas atau bersifat perintah. Jadi, ketika ada dalil, ketika ada hadis dari Rasulullah SAW yang bersifat hukum tegas atau perintah, maka kita wajib berittiba terhadap dalil tersebut. Nah, yang kedua itu ittiba dengan hukum sunnah, yaitu
terhadap dalil-dalil yang bersifat anjuran seperti yang disunah-sunahkan oleh Rasulullah, seperti contohnya melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan puasa sunnah, memakai wangi-wangian. Nah, itu adalah dalil-dalil yang bersifat anjuran, maka kita pun hukumnya adalah sunnah untuk melaksanakannya dan sunnah untuk beritiba pada dalil tersebut. Nah, itiba yang terakhir berhukum mubah, yaitu pada dalil-dalil yang berisi tentang perbuatan Nabi yang dilakukan dengan sifat tabiat atau watak Rasulullah. Jadi, jika ada dalil yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi yang bersifat tabiat atau watak, maka hukum untuk beritiba terhadap dalil tersebut adalah mubah atau boleh. Jadi kita boleh melakukannya dan boleh juga meninggalkannya. Nah, teman-teman semua, itulah pemaparan kami mengenai pemikiran kalam mazhabul arba'ah. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya. Dan teman-teman semua, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, Pejuang Ilmu, dan jangan lupa untuk like and comment video ini. Untuk teman-teman semua yang memiliki saran, komentar, dan pertanyaan seputar apa yang kita sampaikan tadi, bisa langsung klik di kolom komentar ya. Pesan dari kita, dalam kehidupan ini, selalu jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik, idola terbaik, dan manusia yang paling kita cintai di dunia ini. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh terbaik bagi umat manusia. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jauhi kerumunan, tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala keburukan. Undur maqala wala tangdur manqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.